Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Luna Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang madhab atau aliran dari tasawuf. Nah, tasawuf dalam Islam berkembang dari sebuah kebutuhan untuk memahami dimensi terdalam ajaran Islam, yaitu batin dan spiritualitas. Dalam sejarah panjang perkembangannya, tasawuf melahirkan berbagai pendekatan dan madhab atau aliran yang masing-masing memiliki kekhasan, metode, dan fokus yang berbeda. Istilah madhab sendiri dalam konteks tasawuf merujuk pada jalan atau metode spiritual yang ditempuh oleh para sufi dalam usahanya mencapai ma'rifatullah atau pengenalan yang sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan latar belakang budaya, filsafat, teologi, serta pengalaman individual para tokoh sufi turut membentuk madhab-madhab ini. Meskipun berbeda dalam metode dan pendekatan, tujuan semua aliran tasawuf adalah sama, yaitu penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, pengalaman akhlak mulia atau akhlakul karimah, dan tercapainya kedekatan atau takorub dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah epistemologi tasawuf. Nah, tasawuf sendiri adalah ilmu yang bersifat batiniah atau memiliki sumber pengetahuan atau epistemologi yang tidak hanya terbatas pada logika atau teks-teks syariat, tetapi juga mencakup dimensi pengalaman spiritual yang mendalam. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, menjadi landasan utama seluruh ajaran tasawuf. Para sufi mengambil nilai-nilai keikhlasan, ketawaduan, kesabaran, dan cinta kepada Allah dari wahyu yang otentik. Nah, yang kedua itu ada dzauq atau pengalaman batin, merupakan rasa spiritual atau pengalaman rohani langsung yang dirasakan oleh hati yang suci. Yang nomor 3 ada akal, yaitu digunakan untuk memahami ajaran-ajaran tasawuf secara rasional, khususnya dalam tasawuf falsafi. Yang keempat adalah ilham atau kasuf, pengetahuan batin, yang diperoleh dari Allah secara langsung kepada hambanya melalui pencerahan rohani tanpa proses belajar formal. Yang kedua yang akan kita bahas adalah macam-macam aliran atau madhab dalam tasawuf. Yang pertama ada tasawuf sunni atau ortodoks. Tasawuf sunni adalah aliran tasawuf yang mengikuti secara ketat tuntunan Al-Quran, hadis, dan ajaran para ulama salaf. Ia tumbuh seiring dengan perkembangan fikih dan kalam dalam Islam. Tasawuf ini dapat diterima luas oleh umat karena tidak melanggar batas syariat. Nah, di sini dia mempunyai karakteristik 4, yaitu yang pertama ada mengutamakan pembinaan akhlak dan ibadah. Yang kedua ada pendekatan praktis dan aplikatif. Yang nomor 3 ada menghindari pemikiran metafisis yang sulit dipahami oleh orang-orang. Yang keempat ada disesuaikan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, tokoh-tokoh yang terekat itu ada Imam Al-Ghazali, penyatu ilmu syariat dan tasawuf dalam Ihya Ulumuddin. Ada Hasan Al-Basri dan Junaid Al-Baghdadi. Nah, terekat itu ada dari Qadariyah, Naqsyabandiyah, dan Syatariyah. Nah, kemudian ada tasawuf falsafi atau filosofis. Tasawuf falsafi muncul dari upaya memadukan pengalaman spiritual dengan pemikiran filsafat Islam dan luar Islam, yaitu Yunani, Persia, India. Tokoh-tokohnya adalah para sufi yang juga dikenal sebagai filsuf. Nah, karakteristiknya ada mengembangkan konsep-konsep seperti wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi, ada dan ittihad atau penyatuan antara makhluk dan kholik. Yang kemudian ada pendekatan bersifat intelektual, simbolik dan puitis. Kemudian ada banyak penggunaan istilah-istilah dari filsafat dan logika. Tokoh-tokohnya ada Ibnu Arabi, yaitu penggagas wahdatul wujud. Ada Al-Hallaj, tokoh kontroversi karena ucapannya anna al-haq. Ada Suhwardi Syekh Siti Jana di Nusantara. Nah, kelebihan dan kontroversinya itu ada 3, guys. Yang pertama adalah konsep-konsep mendalamnya sangat menginspirasi dalam dunia sastra dan spiritual, namun sering dianggap menyimpang oleh ulama tradisional. Kemudian ada beberapa tokohnya mengalami pengangsingan atau hukuman karena ajarannya dianggap ekstrim. Kemudian ada tasawuf syafi, ada tasawuf syi'i. Tasawuf atau syi'i berkembang dari teologi syiah yang mengangkat pentingnya konsep imamah.
Dalam tasawuf ini, imam tidak hanya sebagai pemimpin politik dan agama yang menjadi wasilah antara hamba dan Tuhan. Nah, karakteristiknya yang pertama ada menekankan kecintaan dan ketaatan kepada Ahlul Bait. Yang kedua ada imam dianggap sebagai makhluk suci yang memiliki pengetahuan ilahiyah. Yang ketiga, ada banyak penggunaan konsep-konsep esoterik seperti Nur Muhammad, wilayah, dan ismah. Nah, tokoh-tokoh di sini itu ada At-Tabata'i, Mullah Sadra, dan banyak ulama besar dari kalangan Syiah. Nah, catatan ini tasawuf ini jarang berkembang di kalangan Sunni karena perbedaan teologis. Kemudian ada tasawuf irfani atau gnostik. Tasawuf irfani dikenal sebagai tasawuf yang lebih dalam dan bersifat mistik. Irfan berasal dari kata arafa atau mengetahui yang mengacu pada pengetahuan batin langsung dari Allah melalui pengalaman spiritual yang dalam. Nah, karakteristiknya ada menekankan pada pengalaman rohani yang sangat pribadi, dipenuhi simbolisme dan metafora, sangat berkembang dalam puisi dan seni. Nah, tokohnya itu ada Jalaluddin Rumi, Dhunnun al-Misri, Ibnu Sab'in. Kemudian ada relevansi dan refleksi di zaman modern. Ketika umat manusia dilanda kecemasan, kekosongan batin, dan krisis nilai, tasawuf hadir sebagai alternatif pendekatan yang menyeluruh terhadap kehidupan. Mazhab tasawuf membantu manusia menyeimbangkan dimensi lahiriah dan batinnya, serta mendidik hati agar lebih tenang, sabar, dan berserah diri kepada Allah. Nah, tasawuf Sunni cocok untuk pendidik moral dan pembinaan karakter di sekolah dan masyarakat. Tasawuf falsafi menantang para akademis untuk merenungkan hakikat Tuhan dan makna eksistensi. Kemudian, tasawuf irfani menawarkan pendekatan yang dalam seni, puisi, dan pengalaman religius. Sementara tasawuf Syi'i menguatkan rasa kecintaan dan pengabdian kepada figur teladan dalam Islam. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi kesimpulannya yaitu madhab tasawuf mencerminkan kekayaan spiritual dalam Islam. Walaupun berbeda dalam metode, semua aliran memiliki satu misi yang sama, yaitu mengantarkan manusia menuju kesadaran tertinggi akan Tuhan dalam kerangka pendidikan. Memahami berbagai madhab tasawuf bukan hanya memahami wawasan, tetapi juga menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat pengembangan diri secara utuh. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.